Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah Lutfiani dengan NPM 2013024028 dari Pendidikan Biologi kelas B. Saya akan mempresentasikan materi biologi tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Contohnya, organisme autotrof atau produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, bahkan membuat makanan juga untuk organisme lain yang tinggal di ekosistem. Selanjutnya, organisme heterotrof atau konsumen, yang mana organisme yang memperoleh makanan dari organisme autotrof dan akan memakan sesama organisme heterotrof itu sendiri. Lalu ada pengurai atau decomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti heterotrof dan autotrof. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup, bukan terdiri dari makhluk hidup, tetapi benda-benda yang berada di sekitar lingkungan makhluk hidup. Lingkungan makhluk hidup. Satu contohnya, suhu, sinar matahari, angin, air, dan udara ataupun kelembapan udara. Macam-macam ekosistem. Ekosistem terdiri dari 3 tipe, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem air atau akuatik. Lingkungannya didominasi oleh perairan ekosistem. Ekosistem yang habitatnya didominasi oleh air, karena itu dinamakan ekosistem air. Walaupun begitu, ada bagian dari ekosistem ini yang bukan perairan, tapi biasanya jumlah presentasinya sangat kecil. Dihuni oleh makhluk hidup di air ataupun amfibi. Ekosistem air dihuni oleh beragam makhluk yang hidupnya di air ataupun di dua alam, air maupun darat. Cahaya matahari terbatas. Ekosistem darat mendapatkan terpaan cahaya matahari yang banyak. Sedangkan pada ekosistem air, cahaya matahari sangat terbatas atau lebih sedikit. Hal itu karena cahaya matahari hanya bisa menembus beberapa di air. Maka itu, ekosistem air mendapatkan sinar matahari lebih sedikit. Yang kedua ada ekosistem darat atau terrestrial. Sesuai dengan namanya, ekosistem ini merupakan ekosistem, yakni interaksi antar makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah darat. Sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal tertentu, yakni iklim. Sementara iklim sendiri juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni letak geografisnya meliputi ketinggian tempat atau suatu tempat terhadap suatu permukaan air, juga letak astronomisnya yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau mendapatkan perubahan terhadap lahan. Contohnya ekosistem buatan itu seperti bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.